Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Suara saya terdengar? Dengar Pak, dengar Pak. Oke, baik. PowerPoint-nya bisa terlihat? Bisa terlihat PowerPoint-nya? Nah, pada pertemuan ini kita pembahasannya mengenai etika bisnis ya. Nah, etika bisnis ya, di mana dalam melakukan kegiatan bisnis kita tentunya ada aspek-aspek ya, baik dari sisi berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan juga masyarakat ya. Dalam menjalankan bisnis ya secara adil, kemudian sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku ya. Etika bisnis ya juga merupakan suatu standar formal ya, bagaimana standar itu kita terapkan dalam suatu sistem dan organisasi yang digunakan oleh masyarakat modern untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa ya. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya dalam menciptakan suatu etika bisnis. Yang pertama adalah pengendalian diri, kemudian kedua pengembangan tanggung jawab sosial ya. Tiga, mempertahankan jati diri dengan tidak mudah ya terombang-ambing dengan pesatnya perkembangan informasi dan teknologi. Keempat, menciptakan persaingan yang sehat. Kelima, menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan. Keenam, kita menghindari sifat 5K ya, itu kata belece, kong kali kong, koneksi, kolusi, dan komisi ya. Kemudian ketujuh, mampu kita menyatakan yang benar itu adalah benar. Kedelapan, menumbuhkan sikap saling percaya antara golongan pengusaha kuat maupun golongan pengusaha ke bawah. Kemudian kesembilan, konsekuensi dan konsistensi dengan aturan main ya yang telah disepakati bersama. Kesepuluh, menumbuh kembangkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap apa yang telah disepakati. Kesebelas, perlu adanya sebagian etika bisnis ya yang kita tuangkan dalam hukum positif ya. Beberapa prinsip dalam etika bisnis ya. Yang pertama itu adalah kejujuran ketika kita berkomunikasi dan bersikap. Nah, kejujuran merupakan ya poin yang sangat penting dalam kita melaksanakan usaha. Karena dengan kejujuran kita dapat membangun suatu kepercayaan dalam berbisnis ya. Kemudian integritas, di mana tentunya ya misalnya kita menjadi seorang pemimpin perusahaan itu harus mendapatkan kepercayaan dari orang lain sehingga kita memiliki integritas. Integritas di sini kita memiliki konsistensi atas pemikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Ya. Kemudian memenuhi janji serta komitmen yang dibuat. Nah, ini kita sebagai seorang pebisnis ya, jangan ya harus kita penuhi janji kita serta komitmen yang telah kita buat bersama-sama ya. Kemudian loyalitas. Nah, loyalitas sangat penting dalam kita berbisnis ya. Karena dengan loyalitas ini dapat kita tunjukkan dengan kita bekerja keras ya, sesuai dengan visi misi perusahaan ya. Serta kita juga dapat membedakan mana urusan kantor dengan masalah pribadi ya. Nah, dalam penerapan dari sisi etika bisnis ini tentunya kita nantinya dapat nilai plus ya atau keuntungan tersendiri bagi sebuah perusahaan.
ya. Nah, dengan adanya etika bisnis ini dapat mengurangi ataupun dapat pencegahan ya, yang kemungkinan terjadinya perpecahan ya, baik di internal perusahaan maupun di eksternal ya. Nah, etika bisnis juga berfungsi untuk membangkitkan motivasi kita sebagai pekerja, kemudian melindungi prinsip dalam kebebasan kita berdagang atau berniaga, ya, kemudian dapat menciptakan keunggulan dalam bersaing, ya. Nah, prinsip-prinsip etika bisnis ya, pertama itu ada prinsip otonomi, ya. Nah, di mana prinsip otonomi ini perusahaan secara bebas ya memiliki wewenang sesuai dengan bidang yang dilakukan ya. Tentunya tentunya sesuai dengan pelaksanaannya ya. Kemudian kesatuan. Nah, kesatuan di sini bagaimana terefleksikan dalam konsep ya yang memadukan keseluruhan aspek kehidupan ya. Nah, kemudian kehendak bebas ya. Nah, kebebasan ini merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis ya. Kemudian kebenaran. Nah, kebenaran di sini mengandung makna bagaimana kita ya memiliki suatu niat, sikap dan perilaku yang benar ya, mengikuti suatu proses transaksi. Misalnya transaksi dalam bisnis ya, itu ada transaksi proses mencari ataupun memperoleh komoditas pengembangan dalam upaya meraih atau menetapkan suatu keuntungan. Kemudian prinsip keadilan. Nah, prinsip keadilan di sini bagaimana kita perusahaan ya harus bersikap adil kepada pihak-pihak terkait yang di dalam suatu sistem bisnis. Kemudian prinsip hormat pada diri sendiri. Nah, kita bagaimana perlu menjaga citra baik perusahaan ya melalui prinsip kejujuran, kemudian tidak berniat jahat dan juga berprinsip keadilan. Dan terakhir tentunya adalah tanggung jawab, responsibility ya. Nah, bagaimana kita tentunya tanggung jawab ada batasan-batasan ya apa yang harus kita lakukan. Tentunya tetap harus berpegang teguh kepada tanggung jawab kita ya. Selanjutnya ya, saya masukin materi selanjutnya. Nanti jika ada yang belum paham atau apa nanti ditanyakan ya pada sesi terakhir kita. Nah, selanjutnya adalah penghantar etika dari profesi keinsinyuran ya. Nah, di sini bagaimana ya, misalnya nantinya kalian akan lulusan sebagai sarjana teknik ya. Pemahaman mahasiswa di sini tentang moral, etik, dan etika kita dalam berkaitan dengan keinsinyuran ya. Nah, di dalam keinsinyuran di mana di Indonesia ada namanya organisasi Persatuan Insinyur Indonesia itu menetapkan perihal kode etik insinyur. Itu ada Catur Karsa Sapta Dharma Insinyur Indonesia. Nah, di sini mahasiswa dapat bisa diminta bagaimana menguraikan dan mengaitkan pengalaman keinsinyuran dengan Catur Karsa dan Sapta Dharma ya. Nah, catur kapsa itu merupakan 4 prinsip dasar yang harus kita miliki bagi seorang insinyur. Insinyur di sini setelah fase kalian menyelesaikan studi pendidikan tinggi, itu ada sarjana teknik. Nah, kemudian bisa mengambil tingkat ke profesi, yaitu profesi keinsinyuran. Itu ada program profesi keinsinyuran, ada ngambil mata kuliahnya lagi itu ya. Nah, kemudian 4 prinsip dasar catur karsa itu ada ya. Yang pertama mengutamakan keluhuran budi, kemudian kedua menggunakan pengetahuan dan kemampuan untuk kepentingan